teman-teman semua. Saya Gadiza Akfazur Julaika. Saya Andini. Saya Safira Syarifah Rahma. Kami dari kelompok 4 kelas 12-1 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ke-6 bertemakan rekayasa teknologi. Adapun target pencapaian pada proyek kali ini, peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal Dan menciptakan prototipe teknologi tepat guna yang dapat membantu aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Halo, saya Rini Sepiana. Halo, aku Nadia Safira. Dalam proyek ini, kami mempersembahkan Aero Mist Maker. Aero yang artinya udara dan mist maker adalah alat yang menghasilkan kabut atau uap halus. Aero Mist Maker ini adalah perangkat yang menghasilkan kabut atau uap halus yang menggunakan teknologi ultrasonik. Halo semuanya, saya Tiara Widiawati. Halo semuanya, saya Gilang Tasyam. Aero Mist Maker ini menghasilkan kabut udara yang dapat menyejukkan dan melembabkan ruangan. Alat ini menggunakan energi yang sedikit, sehingga penggunaannya ramah lingkungan. Kira-kira, apa yang membuat kita terinspirasi untuk membuat alat ini? Yuk kita simak video berikut ini. Duh, panas banget sih. Lu panas apa? Iya, please, panas banget. Handphonenya enak banget, kena kipas angin, aduh. Gerah ih. Kalian kenapa dah mondar-mandir mulu? Emang dong, gue juga panas banget, nggak ada kipas di sini kipas. Iya ya boleh. Kipasnya kan cuma 2, pantas kalau kalian kepanasan, apalagi kalian di banyak sana. Suhu rata-rata bumi terus meningkat akibat pemanasan global. Fenomena ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang berlebihan yang memerangkap panas di atmosfer. Akibatnya kita mengalami cuaca ekstrim lebih sering. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga konsentrasi dan fokus belajar siswa. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan rasa lelah dan sulit berkonsentrasi, sehingga menghambat proses belajar dan prestasi akademik mereka. Penggunaan air conditioner pun menggunakan energi yang besar dan melepaskan gas CFC dan HCFC yang tidak ramah lingkungan. Gas CFC dan HCFC inilah yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Semakin sering kita menggunakan AC, maka semakin banyak pula gas tersebut dikeluarkan sehingga dapat memperburuk pemanasan global. Kami telah melakukan survei di kelas 12-1. Data menunjukkan bahwa sebanyak 44,8% siswa-siswi sangat sering merasakan suhu panas di ruang kelas. Serta data lain menunjukkan bahwa kenyamanan udara di dalam kelas sangat penting terhadap proses pembelajaran siswa. Dari permasalahan tersebut, kami terinspirasi untuk membuat Aero Mist Maker sebagai solusi inovatif untuk mengatasi cuaca panas yang ekstrim tanpa merusak lingkungan. Alat ini bekerja dengan menghasilkan kabut halus yang dapat menyejukkan ruangan secara alami menggunakan air sebagai bahan utama dan daya yang lebih rendah dibandingkan AC konvensional. Dengan demikian, Aero Mist Maker tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya dan menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk menghasilkan suasana yang sejuk dan nyaman, terutama di lingkungan belajar siswa. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat Aero Mist Maker. Pertama-tama, kita membersihkan pipa menggunakan amplas. Pada percobaan pertama, kami menggunakan pipa 1 meter ukuran 2 inch dan pipa siku ukuran 2 inch. Selanjutnya, kami membuat pola untuk pipa ukuran 2 inch dan cooling fan. Lalu, kami melubangi pola yang sudah dibuat menggunakan solder. Kemudian, kami menghaluskan permukaan yang sudah dilubangi oleh solder menggunakan gergaji pipa. Setelah itu, kami menempelkan cooling fan dan pipa 2 inch menggunakan lem tembak.
Berikutnya, lubangi bagian samping kontainer box menggunakan bor sesuai ukuran DC konektor. Langkah selanjutnya, tempelkan mistmaker di bagian dalam kontainer box dan pastikan mistmaker tertempel dengan rekat. Masukkan air ke dalam kontainer box hingga menutupi sensor mistmaker. Secukupnya saja agar tidak membebani perangkat. Langkah selanjutnya, sambungkan adaptor 12 volt dengan DC konektor yang sudah disambungkan dengan cooling fan. Lalu, sambungkan adaptor 24 volt dengan mistmaker. Ketika mistmaker dimasukkan ke dalam air dan diaktifkan, transducer ultrasonik di dalamnya bergetar pada frekuensi tinggi, menyebabkan molekul air di permukaan menjadi aerosol atau kabut. Pada evaluasi pertama, kami memutuskan untuk tidak menggunakan pipa 1 meter ukuran 2 inci karena kurang efisien. Pada evaluasi kedua, kami mengganti cooling fan yang baling-balingnya didesain sejajar dengan bidang horizontal. Cooling fan ini biasanya menghasilkan angin yang lebih lembut dan tidak terlalu menyebar. Kami menggantinya dengan cooling fan yang memiliki baling-baling yang sedikit menyerong atau menekuk. Dengan desain ini, cooling fan mampu menggerakkan udara lebih kuat. Gaya sentrifugal membuat cooling fan ini lebih efisien dalam mendistribusikan udara ke area yang lebih luas, sehingga menciptakan hembusan angin yang lebih terasa. Kami mengevaluasi efektivitas aero mistmaker dalam menurunkan suhu lingkungan setelah operasional. Pada awal pengujian, suhu lingkungan di area uji tercatat sebesar 33,8 derajat Celcius. Kami menguji dengan suhu air normal dan menghasilkan suhu sebesar 26,9 derajat Celcius. Pada pengujian kedua, kami menambahkan es batu ke dalam kontainer box aero mistmaker untuk mengevaluasi apakah suhu yang lebih dingin dari air es dapat meningkatkan efektivitas pendinginan alat. Sebelum es batu ditambahkan, suhu awal lingkungan tercatat sebesar 34,2 derajat Celcius. Setelah menambahkan es batu ke dalam tangki, alat dioperasikan selama 5 menit. Pengukuran ulang suhu menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, yaitu dari 34,2 derajat Celcius menjadi 24,3 derajat Celcius, menghasilkan penurunan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Penambahan es batu terbukti mampu meningkatkan performa pendinginan aero mistmaker, menjadikannya solusi yang lebih efektif dalam kondisi lingkungan yang membutuhkan pendinginan lebih cepat dan maksimal. Kami juga telah melakukan sosialisasi dari prototipe yang telah kami buat. Kami mempresentasikan proses pembuatan, hasil uji coba, evaluasi, dan perbaikannya di depan kelas. Kami juga mendemonstrasikan prototipe kami. Kita bisa, ini memang untuk yang skala kecil, karena hanya untuk satu kelompok aja, aja begitu ya kan, untuk satu kelompok. Kita bisa lakukan yang besar kalau kita menggunakan kipas yang besar, yang RPM-nya lebih tinggi.
ya. Nah, Mistmaker-nya ini mengubah dari air yang ada di dalam kontainer ini melalui getaran ultrasonik yang dari getaran ultrasoniknya itu mengubah partikel-partikel yang dari partikel-partikel air jadi partikel-partikel karbon. Semakin tinggi getaran